apakah sepeda dengan menggunakan mid torque sensor seperti ini lebih efisien dan lebih efektif daripada sepeda listrik pada umumnya? Artinya bisa menempuh jarak lebih jauh dan juga menanjak dengan lebih efisien. Kita akan buktikan pada episode kali ini ya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih, kita akan membuktikan sepeda listrik dengan menggunakan torque sensor seperti ini nih ya. Apakah lebih efisien untuk jarak tempuhnya dan juga untuk tanjakan? Nah, apakah itu hanya bahasa marketing saja? Kita cek dan kita buktikan di episode kali ini nih ya. Sepeda yang digunakan menggunakan 48 volt 14 Ah. Kalau seandainya sepeda tersebut dengan voltase yang sama dan ampere yang sama pada hub motor ataupun juga mid drive system yang menggunakan pedal assist, umumnya bisa menempuh kurang lebih sekitar ya 60 km lah, atau mungkin maksimum sekitar 70-80 km ya. Nah, kita akan buktikan apakah sepeda ini mampu jaraknya lebih jauh, jadi di atas 100 km ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kita akan tes tanjakan. Apakah kita bisa menanjak dengan smooth menggunakan torque sensor seperti ini? Ketiga, apakah gaya berkendara kita mimik atau menyerupai sepeda seperti biasa atau tidak? Karena itu kita akan cek di episode kali ini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Dan buat teman-teman nih yang hari ini ngeliat kok saya pakai baju tumben nih, bukan EVholic, karena hari ini saya pakai kaos Silent Riders. Ini produced by EVholic ya. Kaos ini memang cocok buat teman-teman yang menggunakan EV elektrik ya, karena kita tidak ada suara sangat senyap. EV Rider, Silent Riders ya. Karena Silent Riders artinya adalah pengendara senyap ya. Kita nggak akan dengar suara berisik dari knalpot ataupun juga dari suara-suara mesin lainnya. Nanti kita akan kasih lihat linknya di deskripsi ya. Yuk check it out. Enak kok kaos ini. Ini dari daerah Cempaka Putih. Kita akan menuju Bintaro, kemudian juga ke Alam Sutra. Perjalanan dari Cempaka Putih ke Bintaro itu mungkin kurang lebih sekitar 35 km-an. Kemudian dari Bintaro ke Alam Sutra ya mungkin sekitar 10-15 km. Artinya kalau kita bolak-balik akan menempuh kurang lebih di atas 100 km. Apakah sepeda ini mampu? Saya cuma bawa satu baterai. Kalau nggak mampu ya berarti nanti goes aja pulangnya ya. Yuk kita akan mulai dari Cempaka Putih ini ya. Yuk check that out. LCD-nya sudah menyala dan odonya masih 34. Saya coba setting dulu ya. Oke, ini sudah 0 km. Kita akan mulai saja perjalanan ini ya. Yuk. Nah, yang pertama kali terasa nih di kick pertama ya, tendangan pertama ini, pedaling pertama itu tidak terasa nyentak. Jadi enak banget karena memang dibuat untuk mimik atau menyerupai gaya kita berkendara bersepeda ya. Jadi santai banget nih. Ini sekarang saya berada di daerah Jalan Letjen Suprapto ya, masih dekat dari Cempaka Putih. Jalanan cukup ramai nih, padahal masih pagi nih, masih jam setengah 7 pagi, tapi sudah cukup padat ya. Kita akan masuk ke underpass ya, di Senen, stasiun Senen. Kecepatan kita di 30 km per jam ya. Sekarang saya akan coba menggunakan throttle ya, full throttle nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, di full throttle nih kecepatannya bisa sampai 40 km per jam lebih nih. 42, 43, 44, 45 km per jam.
sekarang kita ada di skateparknya Sudirman ya. Itu di belakang sana ada patung Pak Sudirman dan jembatan penyeberangannya dari stasiun kereta ya. Nah, so far nih, kesan saya menggunakan sepeda ini dari Cempaka Putih sampai ke sini, perjalanan kita baru berapa kilometer ini ya? Mungkin kelihatan apa enggak nih? 11 km dan baterai masih full banget ya. Jadi belum kerasa banget. Dari sini kita akan lanjut lagi terus menuju dari Sudirman sampai ke Blok M ya. Kemudian kita akan lanjut lagi terus sampai ke daerah Bintaro. Yuk, saksikan terus saja. Menuju daerah Blok M. Sekarang kita sudah sampai di Blok M ya. Di belakang saya itu Taman Literasi itu ya. Nah, perjalanan kita dari Cempaka Putih itu sekitar 17 km nih. Tunggu ya, ini gelap. Bisa kelihatan nggak? Nah, 17 km ya. Jadi baterai juga masih full, masih belum terasa penurunan sedikit pun. Perjalanan selama 17 km ini menurut saya sih enak ya. Jadi artinya kita benar-benar merasa seperti goes sepeda namun tidak letih ya, tidak lelah. Jadi kita mendapatkan bantuan power. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu mid-drive dengan menggunakan torque sensor ya, bisa lihat cek di episode kita tentang sepeda lipat ya, sepeda lipat yang dikonversi menjadi mid-drive. Nah, di sana sedikit ada penjelasan tentang mid-drive torque sensor ini. Dari Blok M ini kita akan lanjut lagi menuju ke daerah Pondok Indah ya, lewat Radio Dalam. Kemudian kita akan lanjut terus sampai ke Bintaro nanti. Ini kita sekarang sudah berada di Pondok Indah Mall ya. Sebelah kiri ini Pondok Indah Mall, tapi kita akan goes terus aja dulu sampai ke daerah Pertok gitu, Pondok Indah. Oke, sekarang nih saya ada di bundarannya Jalan Kartika Utama nih, Pertok ya. Di belakang saya ada ruko-ruko Pertok namanya. Kemudian sebelah situ tuh apa, Sekolah Bakti Mulia kali ya namanya ya, BM ya. Nah, perjalanan kita dari Blok M ke sini pendek sih, nggak terlalu jauh. Mungkin kita lihat total sudah 22 km ya, dan baterai masih full. Jadi kita masih seperempat dari perjalanan, masih jauh sih, tapi it's okay karena kita akan lanjut lagi dari Pondok Indah ini, akan terus menuju Deplu ya, yang di sana ada Jalan Mangkokan, turun kemudian nanjak lagi. Biasanya sih pesepeda suka menghindar tuh pada lewat Tanah Kusir, tapi kita coba lewat situ aja, Deplu. Kita coba turun dan nanjak, kemudian kita akan menuju ke Bintaro 1 ya. Yuk, lanjut aja. Ya, kita lanjut lagi. Oke, turunannya lumayan nih. Sudah ada tanjakan lagi ya. Ini saya coba pindahkan shifting gearnya ke gigi yang lebih besar nih, supaya lebih enteng. Oke. Ya, tanjakan segini sih masih belum terasa ya. Walaupun agak sedikit berat, tapi kita masih bisa goes nih. Ini saya di gear 7 ya, gear nomor 7 dari 9. Oke, kita turun lagi. Kita akan shifting gear ke gear nomor 7 lagi. Dan
Dan di depan ada tanjakan lagi, kita coba aja di gear 7 lah. Kayak agak terasa berat dikit sih, tapi masih bisa lah ya. Ini saya pindahkan ke gear nomor 5 nih. Pelan tapi enak nanjaknya, nggak capek. Oke, sekarang kita ada di Jalan Kesehatan. Ini sudah masuk ke Bintaro 1 ya, Bintaro sektor 1. Ini sekarang saya berada di community space ya. Apa tuh belakang tuh namanya? Creative Box ya. Ini mungkin masuknya Bintaro sektor 2 atau sektor 3. Sepertinya sektor 2 ini ya. Dan kita lihat di sini lumayan sih, ada tempat istirahat, ada community space, ada tempat burger, kemudian juga ada banyaklah makanan di situ, termasuk kafe, 2 kafe dan seterusnya ya. Nah, perjalanan kita dari tadi Pondok Indah nih menuju ke sini nggak terlalu jauh sih, cuman sekarang total ini sudah 27 km. Jadi perjalanan kita kurang lebih ya hampir sepertiga kurang lah ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan dari sektor 2 ini menuju ke sektor 9, kemudian nanti dari situ lanjut lagi terus sampai ke Alam Sutera. Overall menurut saya sepeda ini nyaman banget untuk dikendarai kalau kita memang suka bersepeda, karena masih kerasa goesannya, benar-benar kita masih menggoes namun tidak terlalu capek. Dan tadi sempat juga ya coba throttle, full throttle itu kecepatan maksimum ada di 45 km per jam. Itu enough banget, cukup banget untuk sebuah sepeda. Kalau kita biasa dengan speed yang lebih cepat mungkin akan bisa lebih cepat lagi, karena ini adalah torque sensor. Yuk kita lanjut lagi aja ya. Kita lanjut lagi ya, guys, menuju sektor 9. Sekarang kita berada di depan Burger King sektor 9 dan di belakang sana juga ada tuh McDonald. Jadi yang sering ke sektor 9 Bintaro pasti tahulah daerah sini ya. Perjalanan kita dari Cempaka Putih sampai ke sektor 9 ini menempuh ya kurang lebih, kita lihat saja 31 km nih, kelihatan nggak ya? Karena ini agak terlalu cerah. Nah, 31 km dan baterai di sini sih sebetulnya masih full ya. Tapi seharusnya sih sudah turun 1 bar. Artinya ya sudah mencapai kurang lebih 48 volt dari 54 volt maksimum. Perjalanan kita dari sektor 9 sampai ke Alam Sutera itu mungkin menempuh kurang lebih sekitar 12 kilometeran lagi lah ya. Apakah kita lihat nanti akan turun 1 bar atau enggak, kita saksikan terus saja ya. Kita lanjut lagi, yuk sampai di Alam Sutera. Kita sudah sampai di Serpong ya, daerah Serpong. Jadi nggak lama lagi lah kita akan sampai di Alam Sutera nih. Nah, ini kita sekarang udah di Alam Sutera Boulevard ya. Jadi ini kita udah sampai di Alam Sutera. Tinggal nanti kita coba cari tempat yang cukup representatif lah untuk istirahat sejenak ya. Kita di daerah Binus. Sekarang kita sudah sampai ya di Alam Sutera, dan sekarang saya istirahat sebentar di Kopi Nako nih Alam Sutera. Perjalanan dari Cempaka Putih menuju Alam Sutera sini, tepatnya di Kopi Nako itu sekitar berapa ya? Kita lihat di sini.
km ya. 41 km nih. Jadi kalau kita pulang pergi 41 km kali 2 berarti 82 km. Nanti mungkin kita akan coba putar-putar saja dulu keliling-keliling di Alam Sutera ini sekitar 5-10 km, baru kemudian kita kembali karena target kita adalah 100 km ya, kurang lebih ya. Nah, kita istirahat dulu di sini, baru kemudian kita akan kembali lagi menuju ke Blok M, kemudian ke Cempaka Putih ya. Kita lihat nanti di sana apakah 100 km ini baterainya masih sanggup atau tidak. Yuk, ikutin terus ya. Tadi saya udah coba puter-puter ya di Alam Sutera ini ya, kurang lebih 6 km-an lah ya. Di sini odometernya menunjukkan 47 km ya. Dan power baterai ini hilang 2 bar. Sekarang kita akan coba aja kembali dulu ke Jakarta ya. Lewat Bintaro, kemudian nanti ke Blok M, lalu ke daerah Cempaka Putih. Kalau belum 100 km nanti kita akan coba-coba putar-putar di daerah Jakarta saja. Oke. Ya, kita lewatin jalan-jalan kecil nih dari Pondok Kacang, kemudian sekarang jalan apa, Juramangu ya, mau ke arah Bintaro Raya nih. Sekarang saya sudah kembali ke daerah Bintaro ya. Depan saya itu adalah Bintaro Plaza ya. Kita sudah 65 km perjalanan dari Cempaka Putih menuju ke Alam Sutera, kemudian kembali lagi ke daerah Bintaro ya. Sementara ini sih pakai sepeda ini terasa nyaman ya, nggak terlalu capek. Jadi capeknya itu adalah bukan capek maksa, bukan capek letih, tapi memang karena kita harus goes terus, jadi ya ada capeknya juga gitu. Yuk. Nah, kita udah di Deplu lagi ya, daerah Deplu. Ini kita akan menuju yang tanjakan dan turunannya di Deplu. Lumayan nih, turunannya tajam, tanjakannya pun juga curam ya. Oke, kita akan turun. Sudah terlewati. Kita udah di daerah Pondok Indah. Ini kita akan masuk ke Pertok ya. Saya habis makan siang karena di sini ada sate yang lumayan legendaris, sate Pertok. Jadi saya mampir dulu. Ini udah jam makan siang. Kita akan lanjut lagi nanti ke daerah Blok M ya. Tapi kita lihat dulu di odometer sudah berapa kilometer yang kita tempuh ya. Oke, kita sudah menempuh 71 km ya. Dan baterai sudah hilang 4 bar, masih panjang sih perjalanannya, jadi kita masih akan coba goes terus dari sini menuju ke Blok M ya. Yuk, kita lanjut goes. Nah, ini kita sudah sampai daerah Blok M. Ini kita lewatin Pasar Raya ya, karena kita akan masuk ke kawasan Blok M. Ini
arealnya Bike and Bud ya. Jadi Bike and Bud markasnya ada di Melawai 1. Masuknya dari sini nih, Pasar Raya nih. Kalau mau ke Bike and Bud, masuk dari pintu Pasar Raya ini, dia ada di sebelah kiri, di sebelah Warteg Pandanwangi. Kita coba masuk di sini ya. Sekarang kita udah di Bike and Bud ya, di daerah Melawai, Blok M. Jadi masuknya tadi lewat Pasar Raya situ ya. Nah, kita lihat nih perjalanan kita tadi sudah menempuh berapa ya. Di sini sudah 78 km dan baterai barnya tetap masih berkurang 4 ya. Jadi kita masih bisa jalan lagi dan mudah-mudahan 120 bisa terpenuhi ya. Nah, ini adalah Bike and Bud ya tempatnya. Di sini ini lagi konversi motor nih. Ada motor Scoopy lagi dikonversi. Dia pakai side mount ya. Jadi ini mesinnya mesin di samping. Jadi mid-drive tapi dia CVT-nya masih ada nih. Kemudian ini Yewinfly T3 lagi nambah baterai nih. Baterainya ada segede bagong di bawah sini dan di atas ini jadi 100 ampere supaya bisa jarak tempuhnya jauh nih, bisa 200 km ya. Nah, kemudian ada juga skuter ini lagi dibenerin. Sepertinya bermasalah dengan LCD kontrolnya. Lalu ya masih banyak juga sih yang lain-lain. Nah, ini situ ada sampel tuh. Sepeda kargo dan sepeda Paladin juga ada di sini sampelnya. Yang lain-lain juga banyak. Ini di Bike and Bud ya. Dari sini kita akan goes terus ke Cempaka Putih. Kalau dari sini ke Cempaka Putih saya biasa goes sekitar 16 km. Jadi mungkin cuma sampai sekitar 96-97 km nih kalau sampai sana. Nanti kita akan nambah lagi beberapa kilometer di daerah Rawamangun atau di Kelapa Gading ya. Yuk kita lanjut aja. Underpassnya Jalan Patimura nih. Sekarang ada di Jalan Pramuka menuju ke Pemuda ya. Ini di perapatan Pramuka dan Pemuda. Kalau kita belok ke kiri itu adalah menuju ke Cempaka Putih. Jadi kita sudah hampir selesai ya, hampir kembali lagi ke tempat asalnya kita. Namun kalau kita lihat di odometer nih ya, kita sudah melakukan perjalanan 92 km dengan baterai tersisa 5 bar ya. Nah, ini karena masih 92, masih di bawah 100 km, kita akan coba nambah perjalanan langsung menuju ke depan aja ke daerah Velodrome, kemudian kita akan muter-muter di Rawamangun situ, baru ke Cempaka Putih untuk menghabiskan minimal di atas 100 km ya. Yuk kita lanjut lagi aja yuk. Ini di daerah Pulau Mas ya, pacuan kuda. Kita coba berputar-putar di looping ya, looping daerah Pulau Mas ini. Biasanya banyak pesepeda sih di sini kalau pagi-pagi nih. Kita akan coba menghabiskan sampai 100 km lebih. Ini masih di Pulau Mas. Tadi saya sudah lakukan looping ya, putar Pulau Mas 1 kali. Dan di Odo sudah 102 km. Jadi kita bisa langsung kembali ke Cempaka Putih ya. Yuk lanjut langsung ke Cempaka Putih. Ini kita udah sampai kembali lagi ke tadi kita start awal ya di Cempaka Putih. Nah,
perjalanan kita kali ini memakan waktu lebih dari 10 jam. Sekarang sudah hampir maghrib, tadi kita berangkat sekitar jam 7 lebih gitu ya. Lamanya perjalanan yang di sepedanya mungkin sekitar 6-7 jam. Kecepatan rata-rata saya adalah di sekitar 20 km per jam. Nah, ini bisa menempuh 120 km lebih. Nah, kita buktikan ya perjalanan kita tadi di sini sudah 107 km dan baterai yang tersisa masih 5 bar ya, jadi masih cukup banyak sisanya. Berarti klaim untuk 120 km itu masih bisa terlampaui ya, masih bisa dilewati gitu ya. Bahkan sesungguhnya sebenarnya saya sering sih pakai sepeda ini 120-125 km itu masih tersisa bar 3 baterai ya. Nah, kalau saya pernah menghabiskan mungkin di 150 km-an gitu ya. Tapi untuk membuktikannya, saya tadi sudah 107 km menggunakan sepeda ini dan baterainya habis hanya di 5 bar saja ya tersisa ya. Nah, secara technically sepeda ini memang lebih efisien daripada menggunakan pedal assist. Karena itu sepeda ini memang diperuntukkan bagi orang yang senang bersepeda. Nah, kalau seandainya teman-teman nih baru pertama kali mau mencari e-bike ya, mau mencari electric bike, kemudian jarang bersepeda, sepeda seperti ini tidak cocok gitu ya. Lebih baik kalian memilih yang menggunakan pedal assist, kemudian juga hub motor karena itu minim perawatan gitu ya. Tinggal naik pakai pedal sedikit langsung ngacir gitu ya. Nah, kalau sepeda seperti ini adalah kita harus benar-benar bersepeda. Jadi artinya teknik bersepedanya harus dikuasai. Nah, untuk jarak tempuh memang lebih efisien, sudah terbukti ya. Tinggal untuk tanjakan bagaimana, apakah efektif? Nah, kita tadi sudah mencoba sih di beberapa tanjakan daerah Deplu ya, Departemen Luar Negeri situ, hampir ke Bintaro situ ya. Turunannya lumayan curam, kemudian nanjak lagi, tanjakannya lumayan tajam begitu ya. Kita bisa mampu dengan menggunakan sepeda ini, tapi dengan syarat ya bahwa kita memang sudah bisa bersepeda. Jadi kemampuan memindahkan gear, jadi artinya menggunakan gear yang tepat itu bisa membuat sepeda ini bisa melaju ke atas dengan nyaman gitu ya. Tapi kalau kita memang tidak terbiasa bersepeda mungkin akan berat juga sih gitu ya. Nah, jadi persyaratannya adalah kalau memang menggunakan sepeda seperti ini memang untuk orang yang gemar bersepeda, karena memang programnya dibuat untuk benar-benar mimik atau meniru kita bersepeda. Jadi kita tetap harus menekan pedal gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang olahraganya ada, ya tetap olahraga, capeknya sedikit gitu ya. Jadi kalau perjalanan kita tadi ini hampir 110 lah ya kilometer itu, kalau dibilang capek ya capek gitu ya, tapi tidak capek yang benar-benar kayak capek mau mati, kemudian kakinya pegel-pegel sampai betis mau meletus gitu ya. Enggak. Capeknya ada karena kita tetap harus bergoes ya, menggoes. Maka dari itu merek-merek yang terkenal ya, yang dari luar seperti Specialized lah atau apapun juga yang menggunakan e-bike, memang banyak menggunakan mid-torque seperti ini, torque sensor seperti ini ya, karena memang dibuat khusus untuk orang-orang yang senang bersepeda. Nah, kalau teman-teman ada yang bilang, oh cobain dong tanjakan, oke, nanti kita akan coba tanjakan karena episode kali ini lebih memfokuskan pada jarak tempuh ya, efisiensi untuk jarak tempuhnya, dan terbukti bisa 120 km atau bahkan lebih gitu ya. Untuk tanjakan kita tadi ada bonus dikit, nanjak-nanjak dikit, tapi kita akan buktikan di episode yang berbeda ya. Kita akan coba buat khusus untuk menanjak menggunakan torque sensor dari Bike and Bud ini. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya nih, berapaan sih sepeda seperti ini? Well, harganya boleh dibilang torque sensor mid drive itu cukup mahal. Jadi merek-merek lokal aja seperti Polygon gitu ya, ataupun United, harga sepedanya yang serius itu mungkin sekitar 40 juta ke atas ya. Nah, kalau seandainya kalian punya sepeda kemudian ingin punya mid-drive system yang seperti ini, bisa datang ke Bike and Bud dan dirubah oleh bengkel Last Click gitu ya. Nanti itu harganya tidak sampai 40 juta, jadi mungkin kalau dihitung-hitung dari mid-drive-nya juga biaya pengelasannya dan lain-lain di bawah 15 juta tentunya. Dan kalau memang kita punya sepeda dengan frame tertentu, ya silahkan dibawa ke sana gitu ya. Buat teman-teman yang suka episode seperti ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Kemudian follow semua sosmednya kita di IG dan di TikTok, EVholic Indonesia. Yuk, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam EVholic.